Kejadian ini terjadi di tahun 2011. Ada satu pasangan suami istri yang udah nikah kurang lebih tuh 10 tahun. Suaminya kita sebut aja Yanto dan istrinya Asti. Mereka udah nikah 10 tahun, tapi sampai tahun 2011 itu tuh masih belum dikasih anak. Sampai akhirnya Yanto mutusin untuk nikah lagi, tapi tetap pertahanin Asti. Kurang lebih 2 bulan kemudian, Asti ngizinin Yanto untuk poligami. Singkat cerita, Yanto nikah sama perempuan ini, namanya Diana. Sampai kira-kira pernikahan mereka berdua udah sampai 1 tahun, si Yanto sama Diana, Asti tuh udah makin gak kuat karena selalu ngalah di pernikahan ini. Akhirnya si Asti tuh ngerencanain sesuatu, Asti kepengen ngeracunin Diana dengan nyampurin racun di makanannya Diana. Biasanya yang masak tuh pembantu mereka. Karena lagi gak ada Yanto dan Diana di rumah, Asti tuh ngambil alih buat masak makanan mereka nanti. Jadi dibikin 3 piring gitu, Nah, untuk yang Diana itu tuh dikasih racun. Akhirnya mereka makanlah bertiga di meja makan. Nah, setelah makan sekitar jam 9 malam, Yanto sama Diana tidurlah sekamar. Asti yang tidur sendiri di kamar tuh deg-degan sekaligus gak sabar banget buat ngelihat hasil dari racun itu. Sekitar jam 1 pagi, Yanto teriak-teriak histeris dari dalam kamarnya dia. Asti datanglah nyamperin ke kamar Yanto Diana. Pas Asti ketok, "Kenapa, Mas?" Terus Yanto tuh bilang, Diana ngeluarin busa dari mulutnya, terus dia udah gak nafas sekarang." Sampai dibawa ke UGD dan Diana tuh akhirnya dinyatain udah meninggal pas lagi tidur. Ngelihat itu tuh Asti pura-pura sedih, tapi dalam hati dia tuh sebenarnya seneng banget. Akhir dari cerita Asti tuh gak sampai situ doang. Untuk pertama kalinya, pas Asti lagi tidur di sebelah Yanto, Asti tuh ngeliat ada sosok Diana di pojok kamar, lagi ngeliatin Asti sama Yanto yang lagi tidur sambil nangis sesegukan. Jadi kayak ada suara tangisan gitu yang cuma bisa didengar sama Asti. Asti kaget banget, tapi dia gak berani cerita lah ke Yanto kalau dia sebenarnya ngeliat Diana. Besok paginya, karena Yanto sehari-hari juga kerja kantoran, jadi Asti sering ditinggal seharian di rumah. Sekitar jam 1 siang, Asti lagi di dapur. Dia kayak pengen bikin roti gitu, Dia kayak lagi nyari piring. Nah, pas lagi nyari-nyari, tiba-tiba dari samping kanannya ada tangan pucet banget kayak nyodorin piring yang dicari Asti. Terus karena Asti ngira itu pembantunya, diambillah sama Asti. Tapi pas Asti nengok kanan, dia ngeliat kalau itu tuh sosok Diana yang ngasih piringnya. Mulutnya Diana tuh berbusa, bau banget, dan satu badannya tuh putih pucet banget. Asti lemes banget, terus dia ngejatuhin piringnya gak sengaja, dan akhirnya pecah. Akhirnya seharian Asti tuh cuma bengong doang, makan pun gak mau. Dan ternyata Asti tuh bengong gak cuma karena dia stres ngeliat sosok Diana, tapi Asti ngerasa udah selama seminggu ini dia tuh susah dapetin hati Yanto. Akhirnya pas Yanto pulang sekitar jam 7 malam, Asti bikinin Yanto makanan. Setelah mereka makan malam berdua, gak lama sekitar jam 9 malam mereka berdua tuh tidur. Nah, sekitar